Di bawah tekanan pedang hijau peringkat 9, Li Yunxiao berteriak. Sebuah gelang terlepas dari lengannya dan tiba-tiba membesar saat keluar. Gelang jiwa surgawi memancarkan sinar cahaya kuning yang mengguncang kehampaan. Itu membuka ruang kosong di depan Li Yunxiao, mengisolasi pedang hijau. Wus! Pedang kecil itu menembus kehampaan. Li Yunxiao sangat gembira. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan gelang roh surgawi menyusut lagi. Kembali ke pergelangan tangannya dan membentuk pelindung pergelangan tangan melingkar. Tuan Yu menyaksikan pedang hijau itu menghilang ke dalam kehampaan. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia hanya mendengus dingin dan berkata, "Kekanak-kanakan." Dia mengganti segel di tangannya dan berkata dengan sinis, "Pedang cahaya ekor itu adalah senjata mendalam hidupku. Itu terhubung dengan hidup saya. Meski dipisahkan oleh ruang dan waktu yang tak ada habisnya, itu tetap di bawah kendali saya." Li Yunxiao menatap pergelangan tangannya dengan ngeri. Dia merasakan getaran besar datang dari gelang roh surgawi dan tangisan sedih. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat melepaskan gelang rohnya. Bang! Suara retakan yang tajam terdengar. Senjata mendalam peringkat 8, gelang roh surgawi, benar-benar meledak di udara. Itu pecah menjadi potongan-potongan logam yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan tangisan sedih di udara. Tidak diketahui dari bahan apa benda itu dibuat. Perlahan-lahan runtuh dan akhirnya menghilang di udara. Tile Light Sword berputar di udara dan menembak ke arah Li Yunxiao lagi. Kali ini, kulit kepala Li Yunxiao mati rasa. Penguasaan Tuan Yu atas senjata mendalam peringkat 9 jauh melampaui ekspektasinya. Meskipun serangan pedang ini tidak sekuat pukulan kaisar bela diri di kota Yanwu, namun tidak lebih lemah dari itu. Dia tidak berani menahan diri lagi. Monumen Dewa Dunia terlontar dari sela-sela alisnya dan mengayunkan pedang kecilnya. Kekuatan roh di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan dan teknik Dewa Alam Agung beredar di sekujur tubuhnya. Kedua, kekuatan alam meluas seperti aturan dunia, menghancurkan esensi senjata Tail Light Sword dan menekannya. Apa? Saat itulah ekspresi Tuan Yu berubah. Kekuatan dan tekanan yang dipancarkan dari senjata mendalam lawan tidak lebih lemah dari Light Tail Sword miliknya. Yang membuatnya semakin terkejut adalah Light Tail Sword miliknya sebenarnya berada di bawah batasan yang sangat besar. Itu dengan cepat menghabiskan semangatnya dan setiap gerakan menjadi 100 kali lebih sulit dari sebelumnya. Wave Scamper aktifkan. Kedua tangan Tuan Yu terus berubah dan mantra aneh muncul di tangannya. Gelombang energi aneh menyebar dari ujung jarinya, memenuhi seluruh ruangan. Lingkungan sekitar mulai sangat terdistorsi. Ruang itu dikompresi dan menyembur menuju monumen Dewa Dunia, seolah ingin menghapus senjata tingkat dalam dari luar angkasa. Domain mental. Li Yunxiao terkejut, dan pupil matanya dengan cepat berubah menjadi merah darah. Di jalur kultivasi, para kultivator yang telah mencapai provinsi Bahuang dapat membentuk domain of intent mereka sendiri. Mereka seperti kultivator Zun. Jalur mantranya sama. Tanda dari Master Misterius tingkat terhormat peringkat 8 adalah kemampuan untuk menggunakan kekuatan mental untuk membuka penghalang domain mereka sendiri. Ini berarti energi jiwa sang Master Misterius telah mencapai tingkat di mana dia dapat menyempurnakan item peringkat 8. Adapun Tuan Yu, dia segera membuka wilayah spiritualnya dan ingin membuang monumen Dewa Dunia ke dalam kehampaan. Dengan kata lain, lawannya setidaknya adalah Master Misterius tingkat terhormat peringkat 8. Pantas saja aku merasa itu aneh. Kekuatanmu yang sebenarnya bukanlah seorang kultivator kaisar, tetapi seorang Master Misterius tingkat terhormat peringkat 8. Li Yunxiao merasa tertekan untuk pertama kalinya. Dari segi seni bela diri, lawannya lebih kuat darinya. Dari segi jalur mantra, lawannya lebih kuat darinya. Dalam hal mengendalikan senjata tingkat mendalam peringkat 9, lawannya lebih kuat darinya. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali dia ditekan oleh lawannya di setiap domain. Teknik mata perkembangan terlarang, mata Li Yunxiao menyala karena keinginan untuk bertarung. Dalam kehidupan sebelumnya, dia dikenal sebagai orang nomor 1,
di alam surga seni bela diri dalam hal serangan mental. Kapan dia pernah membiarkan orang bertindak lancang di hadapannya? Semangat juang yang mengamuk keluar dari matanya, dan seluruh teknik evolusi ilahi agung muncul di lautan kesadarannya, berubah menjadi aliran kekuatan jiwa yang tak ada habisnya. Seluruh dunia berubah menjadi merah darah pada saat itu, dan itu menekan ruang yang terdistorsi. Sepertinya itu akan menghancurkan lawannya. Saat itu, monumen Dewa Dunia bersinar dengan cahaya keemasan. Itu mengusir energi mental di sekitarnya, dan terus menekan pedang cahaya berekor. Sebenarnya meskipun Li Yunxiao tidak bergerak, monumen Dewa Dunia memiliki tanah hidup di bumi yang dapat menstabilkan sungai dan gunung, serta 4 lautan dan 9 benua. Mustahil baginya untuk terseret ke dalam turbulensi kehampaan oleh energi mental Master Misterius peringkat 8. Kamu juga seorang Master Misterius? Tuan Yu kaget. Kemudian, dia tampak seperti tiba-tiba menyadari sesuatu dan berkata, "Tidak heran kamu memiliki begitu banyak senjata dan harta karun tingkat tinggi. Siapa tuanmu?" Menurutnya, barang-barang yang dimiliki Li Yunxiao pasti diberikan kepadanya oleh tuannya. Melihat Li Yunxiao mengabaikannya, Tuan Yu marah. Dia berpunuk dan berkata, "Karena kamu tidak mau memberitahuku siapa tuanmu, aku akan membunuhmu secara langsung. Meskipun serangan mentalmu tajam, levelmu terlalu rendah. Apakah Anda ingin pamer di depan ahlinya?" Ripple Scamper, hancurkan. Ruang di sekelilingnya berubah. Dunia merah tua Li Yunxiao melemah dengan cepat dan didorong kembali ke matanya. Pikirannya mulai merasakan sakit yang luar biasa. Di bawah tekanan mental yang sangat besar, tidak hanya lautan kesadarannya yang berada di ambang kehancuran, tetapi tubuh fisiknya juga menderita dampak yang besar pada saat ini. Tubuh tiran tertinggi memadat dan otot-ototnya menonjol. Fisiknya tampak 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, memancarkan cahaya kuning samar untuk menahan kekuatan. Seolah itu belum cukup, 24 jembatan terang bulan keluar dari tubuhnya. Itu indah dan menerangi ruang bawah tanah seolah-olah saat itu siang hari. Di bawah tekanan mental, itu dengan paksa membuka ruang. Anda tidak hanya memiliki tubuh dewa, tetapi Anda juga telah mengembangkan seni pemurnian tubuh. Pupil Tuan Yu membesar dan dia berkata dengan kaget, "Selain kultivasimu dalam seni bela diri dan formula di usiamu, ya Tuhan, bagaimana kamu bisa memiliki bakat yang luar biasa?" Matanya meledak dengan niat membunuh yang hebat, dan dia berkata dengan dingin, "Untungnya aku bertemu denganmu hari ini. Jika tidak, Anda pasti akan menjadi ancaman besar bagi ras monster di masa depan. Hari ini, kamu akan jatuh di sini dan menjadi kerangka pertama kebangkitan ras monster." Siluetnya bersinar dan dia bergegas turun. Dia mengangkat tinjunya dan meninju Li Yunxiao. Selain energi iblis yang melonjak, tekanan kuat dari pukulan tersebut sudah cukup untuk menembus sumsum tulang seseorang dan menciptakan kekuatan yang tak tertahankan. Monster dengan level yang sama hampir tidak terkalahkan oleh manusia. Ini karena fisik mereka yang kuat, yang 10 kali lebih kuat dari prajurit pada level yang sama. Ras monster juga mewarisi fisik yang kuat. Di bawah pukulan Tuan Yu, rasanya seperti akan menghancurkan ruangan. Rasanya seperti langit runtuh dan bumi retak. "Fiu! Pukulan Fajra!" Li Yunxiao meraung. Tanpa gerakan mewah apapun, dia hanya melayangkan pukulan. Dalam pertarungan seperti ini, teknik seni bela diri apapun tidak berarti apa-apa. Selain kekuatan absolut, itu juga merupakan pertarungan kartu truf dan pemahaman seni bela diri serta formula. Bahkan tinju Fajra di tangannya berisi buah dauniat bela diri yang tertinggi. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Meskipun mereka tidak melakukan kontak, retakan hitam muncul di antara kedua tinju. Retakan itu berangsur-angsur menyebar, memancarkan kekuatan mengerikan yang sepertinya akan melahap segalanya. Di bawah pengaruh satu pukulan, kekuatan tabrakan benar-benar menghancurkan celah di angkasa. Gemuruh. Ruang di sekitarnya hampir tertelan oleh retakan itu. Li Yunxiao merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Tubuh tuan yang sangat dia banggakan sebenarnya ditekan hingga batasnya oleh pukulan pihak lain. Itu akan runtuh kapan saja. Tuan Yu bahkan lebih terkejut lagi. Gelombang ketakutan yang sangat besar melonjak ke dalam hatinya.
Dia tahu betul betapa kuatnya pukulannya. Selama bertahun-tahun, dia telah melakukan berbagai eksperimen dan menyempurnakan garis keturunan monster yang tak terhitung jumlahnya. Dia terus memadukan dan bereksperimen dengan mereka. Pada akhirnya, dia menggunakan beberapa teknik rahasia yang aman pada dirinya sendiri. Di dalam darahnya, terdapat kekuatan yang tidak kalah dengan kekuatan naga sungguhan. Dengan fisik yang kuat, jika lawannya memiliki level yang sama, dia pasti akan hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Ruang itu akan benar-benar runtuh dan bahkan dagingnya pun akan sulit untuk tersisa. Pukulan yang begitu kuat dilakukan oleh lawannya. Terlebih lagi, dia juga mengambilnya dengan fisiknya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Li Yunxiao akhirnya tidak tahan lagi. Dia memuntahkan seteguk darah dan terlempar jauh seperti layang-layang dengan tali putus. Monumen Dewa Alam Semesta yang menekan pedang cahaya belakang juga terpengaruh. Itu berubah menjadi cahaya yang mengalir dan mengejarnya. Terbang kembali ke ruang. Ke ruang di antara alisnya, Tuan Yu melambaikan tangannya dan tail light sword terbang kembali ke telapak tangannya. Dalam sekejap, pedang itu menjadi 30 kali lebih besar dan menjadi pedang sepanjang 3 kaki. Dia memegangnya di tangannya dan berjalan menuju ke arah jatuhnya Li Yunxiao. Niat membunuh di tubuhnya sangat kuat. Kejutan yang dibawakan Li Yunxiao padanya terlalu kuat. Jika dia tidak membunuhnya, dia mungkin tidak bisa tidur di malam hari. Dia berjalan beberapa langkah tetapi tertegun. Dalam ruang terbatas, tidak ada tanda-tanda keberadaan Li Yunxiao. Hanya monumen Dewa Alam Semesta yang masih berdiri di atas tanah. Itu seperti batu nisan dan cahaya mengalir di atasnya. Sejak kelahirannya kembali, ini adalah pertama kalinya ia melarikan diri ke monumen Dewa Alam Semesta. Saat itu, Li Yunxiao sedang berbaring di Gunung Fangchun. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia terus memuntahkan darah. Dengan pukulan terakhir, tubuh tuannya hampir roboh. Organ dalam dan 100 meridian di anggota tubuhnya hancur total. Jika dia tidak melarikan diri ke Tugu Dewa Alam Semesta, dia pasti sudah mati. Untungnya, karakteristik tubuh tuan yang menentang alam memungkinkannya menyerap banyak kekuatan dari pukulan lawannya. Ia mulai memperbaiki tubuhnya secara terus-menerus. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa Genryu. Dia tampak sangat bahagia dan air matanya hampir keluar. Enak sekali ya. Budidaya, kekuatan jiwa, senjata tingkat mendalam, tubuh, semua aspek ditekan oleh lawan. Hahaha. Sebagai Kaisar Absolut Wu, Anda belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, bukan? Hahaha. Genryu terlihat sangat bersemangat dan terus-menerus tertawa. Li Yunxiao tersenyum pahit. Jika bukan karena dia memiliki prasasti ilahi semesta sebagai alat pelariannya, dia mungkin benar-benar sudah mati. Dengan sebuah pemikiran, aliran kesadaran ilahi menyebar di Tugu Dewa Alam Semesta. Duan Yue, yang tidak tahu di mana dia berada, membuka matanya sedikit dan berkata dengan terkejut, "Dia begitu kuat. Baiklah, aku akan bertemu orang ini." Dia berdiri dan dengan santai melambaikan tangannya. Raungan yang menggemparkan bumi datang, dan langit berkelap-kelip dengan suara guntur dan kilat. Raungan mengejutkan awan guntur yang mendalam menginjak awan dan turun dari langit. Bersandar di sampingnya. Ada perubahan nyata pada auranya. Dia setara dengan Duan Yue. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.